seorang dokter yang bertugas di IGD, instalasi gawat darurat, bercerita tentang pengalaman dia di dalam menangani sekian banyak pasien. Biasanya yang namanya pasien masuk ke IGD biasanya dalam keadaan gawat darurat, sesuai dengan namanya, instalasi gawat darurat. Orang kecelakaan, orang kejang-kejang, orang sakit parah. Beliau bercerita tentang pengalaman yang beliau alami ketika menghadapi pasien yang sangat bermacam-macam. Beliau bercerita suatu saat ada pasien yang kecelakaan dalam kondisi parah, darah mengucur deras dan tidak sadarkan diri. Tapi anehnya ketika digeledik, bawa dipan yang berjalan itu, ternyata mulutnya itu terus mengeluarkan suara, padahal dalam keadaan tidak sadar. Dan ternyata ajaibnya suara tersebut adalah suara Al-Quran. Suara Al-Quran. Ternyata pasien tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri, yang keluar dari mulutnya adalah Al-Quran. Terus baca Al-Quran sampai akhirnya meninggal dunia karena tidak bisa tertolong lagi, sebab terlalu parah luka yang dia alami. Pengalaman berikutnya, di lain kesempatan dia menemukan pasien yang juga kondisinya mirip, sama-sama kecelakaan, sama-sama luka parah, dan sama-sama mengeluarkan suara. Cuman yang dikeluarkan suara dari mulut orang ini adalah bukan Al-Quran, tapi nyanyi. Ketika nafasnya tersengal-sengal, tinggal satu, tinggal dua, hampir dia meninggal, dibimbing oleh dokter muslim ini untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, ditalqin La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetap yang keluar adalah lagu, yang keluar adalah nyanyian, sampai dia mati kalimat yang terakhir terucap adalah nyanyian. Dokter ini penasaran, pengen tahu tentang perjalanan hidup dua orang ini. Maka yang paling paham adalah keluarganya. Orang yang pertama setelah selesai mengakhiri hidupnya dengan bacaan Al-Quran, dokter mencari mana keluarganya. Ketika diceritakan oleh sang dokter bagaimana ending dari anak tersebut, masih muda, pemuda, umur sekitar belasan tahun lah. Ditanya kepada keluarganya, setelah diceritakan oleh dokter tadi, yang Masya Allah saya tadi terkagum-kagum melihat akhir yang sangat indah dari putra bapak atau putra ibu. Saya pengen tahu bagaimana sebenarnya perjalanan hidupnya. Maka keluarga dari sang pemuda tersebut bercerita bahwa anak kami ini memang sangat tekun beribadah. Dia seorang hafidz Al-Quran yang menghabiskan hidupnya untuk terus membaca Al-Quran. Dia juga imam masjid yang tidak pernah telat untuk berangkat ke masjid. Selalu beliau membaca Al-Quran siang dan malam. Malamnya rajin tahajud, siangnya rajin untuk murajaah membaca Al-Quran. Ketika dia
bawa kendaraan pun di kendaraan yang dia dengarkan adalah Al-Quran, yang dia baca adalah Al-Quran. Memang anak kami ini hari-harinya diisi dengan Al-Quran. Dokter itu pun tidak kaget melihat cerita perjalanan hidup sang pemuda. Di kesempatan yang lain setelah selesai mengurusi jenazah pemuda yang kedua yang mengakhiri hidupnya dengan lagu-lagu, nyanyian, dia tanya kepada keluarganya, ini sebenarnya bagaimana sih perjalanan hidupnya? Aduh dok, ini hari-harinya selalu telinganya disumpel dengan Walkman, dan Walkman yang dia dengarkan isinya adalah musik, nyanyian, hari-harinya terus itu kerjaannya. Sholat jarang, ke masjid hampir-hampir tidak pernah. Habis waktunya untuk mendengarkan musik. Idolanya adalah artis anu, penyanyi anu. Dokter itu mengatakan, wajar seandainya kemudian akhir hidupnya seperti itu. Kejadian yang seperti ini itu bukan satu atau dua. Kejadian yang seperti ini banyak terjadi di muka bumi ini. Ini menguatkan sebuah kaidah kehidupan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir Ibnu Katsir, Tafsirul Quranul Azim, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang punya sebuah pola di dalam hidupnya, sebuah kebiasaan di dalam hidupnya, maka dia akan mati sesuai dengan kebiasaan dia tersebut. Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah kita akan hadirkan kembali setetes ilmu hanya di Radio Insani Purbalingga.